Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Dosen AkiZ Channel. Hari ini kita akan membahas tentang sistem kewarisan di Indonesia. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pengertian hukum waris menurut Supomo. Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Sistem kewarisan di Indonesia menganut 3 sistem kewarisan. Yang pertama, sistem kewarisan adat. Yang kedua, sistem kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, sistem waris Islam. Yang pertama ada hukum waris adat. Hukum waris adat ini memandang hukum kewarisan berdasarkan persekutuan adat itu tersendiri. Persekutuan itu terdapat menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan patrilineal, yang kedua matrilineal, yang ketiga parental atau bilateral. Sistem kewarisan patrilineal ini lebih mengutamakan diambil dari garis keturunan ayah, di mana anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan. Sedangkan sistem kewarisan matrilineal mengutamakan garis keturunan dari ibu, di mana anak perempuan lebih utama daripada anak laki-laki. Sedangkan parental atau bilateral ini tidak membedakan antara garis keturunan ayah atau ibu. Dalam hukum adat ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip asas umum, yaitu jika pewaris tidak dapat melakukan secara menurun, maka dapat dilakukan secara ke atas atau ke samping. Maksudnya di sini adalah menurun itu kepada anak atau cucunya, ke atas itu pada ayah atau kakeknya, ke samping itu kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, prinsip pengganti tempat. Maksudnya jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya dan anak tersebut meninggal, maka harta warisan itu dapat diserahkan kepada anak dari anak yang meninggal tersebut. Hukum waris adat juga mempunyai 3 sistem kewarisan. Yang pertama, sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan ini menentukan bahwa ahli waris mewarisi secara perorangan. Yang kedua adalah sistem kewarisan kolektif, yaitu bahwa ahli waris mewarisi harta warisan secara bersama-sama, karena harta warisan tersebut tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya seperti harta pusaka Minangkabau. Yang ketiga adalah sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta waris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem warisan mayorat ini terbagi menjadi 2, yaitu 1 sistem warisan mayorat laki-laki dan 2 sistem warisan mayorat perempuan. Selanjutnya, hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 unsur penting. Yang pertama, unsur individual. Unsur individual ini adalah unsur yang menyangkut diri pribadi seseorang. Dan yang kedua, unsur sosial, yaitu unsur yang menyangkut kepentingan bersama. Dasar hukum yang terdapat dalam hukum perdata itu ada 2. Yang pertama, menurut ketentuan undang-undang, dan yang kedua, menurut surat wasiat. Yang menurut ketentuan undang-undang terdapat 4 golongan, yaitu golongan pertama, keluarga dalam garis keturunan bawah. Golongan 2, keluarga dalam garis keturunan ke atas. Golongan 3, kakek, nenek, dan leluhur ke atas. Dan golongan 4, anggota keluarga garis ke samping. Selanjutnya yang ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat surat wasiat ini mempunyai kekuatan yang berlaku setelah si pembuat surat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya, sistem kewarisan menurut hukum Islam. Hukum waris menurut hukum Islam ini ada 3 golongan besar. Yang pertama, ahli waris menurut Al-Quran. Yang kedua, ahli waris dari garis keturunan ayah. Dan yang ketiga, ahli waris menurut garis keturunan ibu. Ada pewaris yang tidak bisa mendapatkan warisan. Yang pertama, ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya. Yang kedua, orang yang murtad tidak berhak mendapatkan warisan yang beragama Islam dan sebaliknya.
Dan yang ketiga, orang kafir. Selanjutnya, penghapusan hak waris yang dapat terjadi. Yang pertama, karena ahli waris yang mewarisi secara bersama-sama hingga bagian warisannya dikurangi. Contohnya, seorang ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewarisi bersama anak atau cucu atau beberapa saudara lainnya. Yang kedua, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Misalnya, cucu laki-laki tidak mendapatkan bagian selama pewaris mempunyai anak laki-laki. Sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.